Smart Investor, kembali lagi di Weekly Outlook untuk minggu ini. Seperti biasa, kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus minggu ini. Jangan lupa subscribe channel kami, like dan share videonya. Dolar Amerika Serikat diuji data non-farm payroll emas dan tembus ke 1.900. Sempat melonjak di perdagangan Asia dan Eropa pada hari Jumat lalu ke area 90,44. Indeks dolar Amerika Serikat kembali diterpa aksi jual dan pada akhir penutupan perdagangan berada pada 90,03 di mana minggu lalu mencatat stagnan. Pergerakan dolar Amerika Serikat masih dibebani yang namanya data ekonomi dan inflasi. Minggu lalu klaim pengangguran Amerika Serikat secara mingguan tercatat penurunan menjadi 406.000 klaim. Angka tersebut merupakan terendah dalam 14 bulan terakhir setelah PHK mereda. Sedangkan PDB Amerika Serikat meningkat 6,4% di kuartal pertama, sedikit di bawah perkiraan pertumbuhan 6,5%. Menurunnya imbal hasil yield obligasi Amerika Serikat bertenor 10 tahun di bawah 1,6% memberi andil atas pelemahan indeks dolar. Lalu apa yang akan menjadi perhatian pasar minggu ini, Pak? Pekan ini pergerakan indeks dolar Amerika Serikat terhadap rivalitas mata uang utama dunia diperkirakan cukup fluktuatif di tengah fokus pasar terhadap laporan data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Fokus pasar akan pada NFP diperkirakan naik 670.000 pekerja, sementara tingkat pengangguran diprediksi turun 5,9%. Data penting dari Amerika Serikat lainnya yaitu ISM manufacturing dan non-manufacturing sedikit di bawah perkiraan pertumbuhan 6,5%. Dan untuk data ekonomi yang bisa diperhatikan minggu ini, di hari Selasa, pasar akan disuguhkan data ISM manufaktur PMI, baik dari zona Euro, Inggris, dan Amerika Serikat. Di mana pada siang harinya, pasar akan berfokus pada rapat kebijakan Bank Sentral Australia yang diperkirakan tidak akan merubah suku bunganya pada 0,10%. Pasar akan menantikan pandangan Bank Sentral mengenai arah kebijakan ke depannya. Dan untuk di hari Rabu, GDP dari Australia yang diperkirakan melambat 1,1% di kuartal pertama dari 3,1%. Dan di malam harinya, DG Books dari Amerika Serikat. Dan untuk hari Kamis, pasar akan disuguhkan data servis PMI baik dari zona Euro, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan untuk di hari Jumat, data non-farm payroll Amerika Serikat diperkirakan bertambah 670.000 pekerja di bulan Mei dari sebelumnya 266.000 pekerja, sedangkan tingkat pengangguran turun 5,9% dari 6,1%. Baik Pak Agah, untuk aset yang bisa diperhatikan minggu ini seperti apa Pak? Untuk euro secara mingguan terganjal pada area 1.2244 di mana konfirmasi penembusan akan berlanjut ke 1.23460, tren kenaikan jangka pendek dan membentuk range baru 1.23 sampai 1.25 dengan konfirmasi penutupan di atas 1.23460. Sebaliknya penutupan di bawah 1.21300 maka target selanjutnya menekan di 1.2070 sampai 1.2040. Waspadai penutupan di bawah area 1.2040 karena akan membalikan tren menjadi turun dengan target 1.1900. Dan untuk pound sterling, potensi penguatan mingguan pada GBP terbuka. Posisi penutupan mingguan kemarin berada pada area 1.4175, batas awal pertama di mana ujian minggu lalu menjadi testing area 1.4235, sehingga membentuk double top. Penutupan mingguan di atas area double top tersebut akan membuka range baru GBP pada 1.43 sampai 1.45. Penurunan bila terjadi di bawah 1.4070 kembali jatuh ke 1.4000, cermati penutupan di bawah 1.4000 karena akan berubah tren menjadi turun dan bergerak di area 1.3880 sampai 1.4000. Dan untuk emas, kenaikan secara mingguan pada XAU untuk minggu ini akan berlanjut setelah berhasil tembus dan tutup di 1903. Target minggu ini bergerak pada kisaran 1910 sampai 1950, di mana batas atas terlihat pada area 1959. Koreksi dapat terjadi bila gagal bertahan di atas 1960, karena akan membawa koreksi terbatas kembali ke 1900 sampai 1915. Waspadai penutupan di bawah 1890 karena akan menekan emas hingga 1870. Baik, terima kasih Pak Agah atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, Smart Investor, data non-farm payroll Amerika Serikat dinanti, pasar akan benar fokus pada serangkaian data ekonomi dan sentimen minggu ini. Yang cukup padat, pergerakan dolar terhadap mata uang dunia pun akan berfluktuasi minggu ini.
emas akan bergerak menguat di tengah koreksi yield obligasi dan belum adanya tanggapan dari pejabat The Fed yang menginginkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Semoga menjadi manfaat dan peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Dan saya Aga Gumelar. Sampai jumpa.